Kita akan mengingat pelajaran yang pernah disampaikan Pak Eras beberapa tahun yang lalu tentang doa. Ya, tema malam hari ini adalah hakikat doa. Saya tidak mengajar Anda atau memberi contoh secara langsung tentang doa. Anda bisa ikuti pusat bagaimana berdoa, silahkan. Tapi saya lebih memberi pengertian, memberi pengajaran tentang apa dan bagaimana doa. Bapak Ibu, hakikat doa dalam kekristenan pada dasarnya adalah suatu percakapan, dialog. Percakapan atau dialog berarti hubungan dua arah antara hamba dan tuannya. Antara hamba dan tuannya. Itu doa. Ya, kalau saya sama Pak Tony, ini namanya ngobrol. Cap cip cup. Apa namanya lagi? Kongko. Tetapi kalau sama Tuhan yang tidak kelihatan, itu namanya doa. Ya, itu perbedaannya. Tetapi sama-sama sebuah bentuk hubungan komunikasi. Amin, bisa dipahami ya. Bapak Ibu, doa adalah sarana manusia berkomunikasi dengan pencipta. Kalau saya sama Edo berkomunikasi seperti teman. Tapi kalau doa itu berkomunikasi dengan pencipta. Ya. Kata dialog, ya, doa adalah dialog. Nah, kata dialog sebetulnya suatu metafora. Ya, suatu metafora, semacam antropomorfisme yang menggambarkan seolah-olah Allah itu manusia. Seolah-olah loh. Halo? Antropomorfisme. Allah itu roh. Roh itu tidak kelihatan, roh itu tidak punya mulut, tidak punya pita suara. Tapi dianggap bisa diajak dialog, itu artinya antropomorfisme. Itu metafora Bapak Ibu. Ya, itu tidak salah, itu benar. Ya, karena dengan demikian kita bisa mengenalnya. Meskipun kabur, enggak benar-benar jelas. Itu sebabnya Yesus harus hadir untuk memperjelas. Kalau Yesus tidak pernah hadir, kita tuh mau berdoa sama siapa juga kabur loh. Karena kita tidak bisa melihat Allah. Allah itu roh. Allah, kita juga tidak pernah bisa mendengar Allah. Allah itu roh, tidak ngomong secara audible, tidak punya pita suara. Dalam tanda kutip ya, Allah itu roh. Lah orang bisa ngomong ini kan karena punya mulut, punya pita suara, betul ya? Jadi kalau kita bicara dalam arti komunikasi dengan Allah, ini bicara secara batiniah. Bisa dipahami? Allah itu roh, sekali lagi. 2 Korintus 3 ayat 17, ayo. 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Oke, kita ambil yang A. Sebab Tuhan adalah roh. Jelas ya. Roh itu tidak berwujud Bapak Ibu. Roh itu tidak kelihatan. Ibrani 12 ayat 9. Ibrani 12 ayat 9, selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Ya, Allah itu Bapa segala roh. Allah itu roh, Bapa segala roh. Misteri. Allah bukan manusia yang berdaging fisik seperti kita. Itu sebabnya hubungan kita dengan Allah disebut doa. Kalau Allah berfisik, ngobrol.
kongko, cangkruk, apapun namanya. Tetapi kalau Bapa yang adalah roh, komunikasinya gimana? Doa. Seperti bicara. Tapi itu metafora, karena yang bicara hati ke hati, batin ke batin. Amin. Lebih mendalam Bapak Ibu, lebih mendalam, doa dalam kekristenan pada dasarnya adalah suatu percakapan atau dialog yang berarti hubungan dua arah antara seorang anak dengan Bapa. Yesus mengatakan, kamu bukan lagi hamba, tapi kamu sahabat. Saudara, berarti sudah bukan lagi antara bapak, ya antara tuan dan hamba, tetapi bapak dan anak. Itu kalau sudah mengerti kehendak Allah. Kalau kita sudah belajar mengerti firman Tuhan, hubungan kita tidak tunggu diperintah seperti pembantu. 6 ngepel, 6 masak, 6 nyapu. Itu hamba. Kalau anak tanpa disuruh punya kesadaran, ini rumah-rumahku, ya aku ngepel, enggak perlu disuruh. Mamaku, aku perlu masak, bantu mamaku, enggak perlu diperintah. Itu anak. Jadi dalam hubungan antara hamba dan tuan itu berdoa. Antara anak dan bapak itu juga berdoa. Tetapi sudah ada perbedaan. Bukan lagi seseorang diperintah oleh tuannya, tetapi seorang anak yang mengerti keinginan orang tuannya. Ya, ada peningkatan Bapak Ibu. Bapak Ibu, dalam hubungan Allah dan kita harus dipahami dialog ini sifatnya batiniah. Sekali lagi bukan jasmania. Karena kita tidak bertemu Tuhan secara jasmani, tetapi secara rohani, secara batin. Demikianlah doa adalah sarana manusia berkomunikasi dengan Tuhan. Enggak bisa sembarangan, harus disertai dengan baca Alkitab, supaya dalam berhubungan kita tidak salah paham, salah mengerti. Ya. Bapak Ibu, doa adalah dialog antara Allah dan ciptaannya. Tidak pernah sejajar. Doa adalah dialog, tetapi tidak seperti antara dua orang yang sejajar. Saya dengan Anda sejajar sesama manusia. Tetapi kalau doa, itu dialog antara dua pribadi yang tidak sejajar. Dia pencipta kita, kita ciptaan. Dia Tuhan kita hamba. Dia Bapak, kita anak. Jadi jangan kurang ajar. Kebanyakan gereja sekarang bersikap kurang ajar. Klaim janjinya, aku klaim janjimu Tuhan. Loh, itu Bapakmu loh, kok diklaim? Itu Raja semesta alam, penebusmu, lah kok diklaim? Emangnya kamu siapa? Debu halus? Halo? Seringkali kita tidak sopan dan tidak menyadari dalam doa. Berlagak seperti anak Allah ngomong sak karepe dhewe, sesuka sendiri, seolah-olah kamu dan Allah sejajar. Tidak loh, dia majikan kita. Dia Bapak kita. Yesus penebus kita. Tuhan kita yang menebus kita. Sopan, harus sopan. Harus tahu diri. Anda, kita, saya gitu ya. Kalau kita ngomong sama Pak Presiden aja pasti tahu diri. Enggak mungkin ngomong yang aneh-aneh. Nah kenapa kepada Tuhan Anda, saya, sakarep BDW, seenak sendiri. Enggak bisa seperti itu Bapak Ibu. Ya, betul doa adalah dialog, komunikasi manusia dengan Tuhan. Tetapi tidak pernah sejajar. Karena antara ciptaan dan pencipta itu pasti ada jenjang. Ada jarak. Anda
tidak menghayati ini, karena Anda tidak pernah hidup dalam masyarakat masyarakat kerajaan, masyarakat kesultanan misalnya kayak Jogja gitu ya. Tapi kalau orang Jogja, orang lahir Jogja, masyarakat Jogja asli, pasti dia tahu bagaimana dia bersikap kalau menghadapi sultan. Enggak akan sembarangan kayak koncoy dewe, enggak mungkin. Bahkan kalau abdi dalam, itu ketemu sultan, jongkok, jalan jongkok Bapak Ibu. Mau dialog itu jalan jongkok. Orang Kristen kadang-kadang sudah keterlaluan karena tidak pernah memahami kebenaran yang sedalam ini. Dia Tuhan, yes, yes, yes. Lah yes, yes, yes itu kamu menghadapi siapa? Apa yang kamu ingini belum tentu keinginannya. Lah kamu kok berani yes, yes, yes duluan? Halo, ayo kita hayati ini. Bapak Ibu, ditinjau dari pelaksanaannya, doa biasanya dibagi dua macam. Yang pertama, doa secara khusus dan terbatas. Ini doa yang dilakukan di ruangan tertentu, di jam-jam tertentu. Ya, Matius 6 ayat 6, ayo dibaca yuk. Matius 6 ayat 6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, ini sebuah bentuk tradisi doa dalam Yahudi. Ya, Yahudi itu berdoanya pagi, siang, dan petang. Mereka masuk ke kamar dan berdoa. Ya, doa ini dilakukan setiap hari sebagai bentuk disiplin, sebagai bentuk ritual tradisi, gitu ya. Tidak salah, tidak salah. Selama Anda menghampiri Allah dengan kerinduan, dengan rasa butuh, dengan rasa ketergantungan. Jangan menjadi sebuah tradisi. Oh kamu doa pagi ya? Iya. Kok gitu? Ya biasanya begitu, itu salah. Segala sesuatu yang dari daging itu tidak ada gunanya. Berarti kalau gitu Pak, ya berdoa tidak apa-apa. Setiap pagi, setiap malam mau berdoa silakan atur waktunya. Tetapi mulailah, berangkatlah berdoa dengan rasa butuh, dengan rasa rindu. Ada ketergantungan. Itu Bapak Ibu. Ada ketergantungan mau mendengar suaranya. Ada ketergantungan mau mendapatkan mutiara. Ada ketergantungan mau mendapatkan arahan. Sehingga hari itu aku bersikap tepat. Wah itu. Harus terutama bagi yang tidak bisa doa dalam pengertian kedua. Nah doa dalam pengertian kedua ini Bapak Ibu adalah doa yang umum dan tidak dibatasi atau tidak terbatas. Doa ini disebut pula sebagai doa yang ideal. Karena tidak ada jam, waktu, dan di mana kita berdoa. Tidak ada. Doa inilah yang disebut coram Deo. Doa ini adalah dialog yang dilakukan orang percaya dengan Tuhan. Di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apapun, ataupun sedang mengerjakan apapun. Ini adalah doa yang artinya dialog yang tidak pernah berhenti atau bisa disebut berjaga-jaga. Ini doa yang ideal, doa yang ditekankan dalam kekristenan. Bukan enggak boleh doa ritual seperti sehari sekali, sehari 3 kali, bukan enggak boleh ya. Tetapi lebih ditekankan kamu bisa berdoa setiap saat. Kita baca yuk, Efesus 6 ayat 18. Efesus 6 ayat 18, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya,
berdoa tidak putus-putusnya. Bukan dalam arti kita berdoa di kamar terus tanpa putus. Lah kita ngapain terus? Enggak. Doa di kamar cukup setengah jam, 1 jam secukupnya. Ya, itu bentuk tradisi mendisiplin diri. Tetapi lebih dari itu kita harus berhubungan dengan Bapa, berhubungan dengan Tuhan secara terus-menerus. Kita baca lagi, Kolose 4 ayat 2. Kolose 4 ayat 2, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ya, ini. 1 Tesalonika 5 ayat 6. 1 Tesalonika 5 ayat 6, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ya. Berdoa senantiasa itu berarti sama dengan sadar senantiasa. Jangan seperti orang tidur yang tidak sadar, tetapi berusahalah rohani kita sadar selalu. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Ya. Tetap berdoa. Bapak Ibu sekali lagi saya bukan anti doa, saya mengerti ini. Sebabnya saya tetap berdoa. Saya bukan tidak berdoa, saya tetap berdoa. Tetapi saya lebih menekankan yang kedua. Doa senantiasa, tetap berdoa. Bagi saya itu lebih utama. Bukan berarti doa yang pertama, cara doa yang pertama, masuk ruang khusus, lalu punya jam khusus, tidak saya lakukan. Saya lakukan tetap. Tetapi yang penting Bapak Ibu, Anda bisa berdoa setiap saat, Anda bisa connect terus dengan Tuhan setiap saat, itu jauh lebih penting. Itu membuat kita lebih waspada dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu, doa perlu dilakukan setiap hari. Tuhan Yesus mengajarkan, Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lalu, berikanlah kami makanan pada hari ini secukupnya. Berarti besok harus doa lagi. Tuhan, Bapa berkatilah kami bulan ini. Berarti doa lagi bulan depan. Kan enggak seperti itu. Tuhan kan ngajari kita doa setiap hari. Tetapi juga jangan serakah. Mintalah doa hari itu. Berkat hari itu secukupnya. Besok minta lagi. Ini kan bentuk pengajaran sebetulnya. Supaya kita hidup tidak serakah. Tidak menumpuk. Berkat hari itu cukup hari itu. Kalau memang ada kelebihan, bagikan. Orang lain butuh. Kok bisa mengerti begitu Pak? Ya kalau kita merenung, kalau kita dalam jam-jam doa kita memperkarakan, kenapa Tuhan kasih aku secukupnya? Kenapa aku harus minta secukupnya? Cukupku 100.000, tetapi berkatmu Tuhan hari ini bisa 500.000. Loh, puji Tuhan. Berarti selebihnya dari 100.000 yang cukup buat saya, bisa saya tabung, bisa saya bagikan. Amin. Sesuai anjuran Tuhan, sesuai arahan Tuhan. Dalam doa kita butuh arahan Tuhan. Dari kemana kita harus menyalurkan berkat. Dalam doa kita perlu arahan Tuhan, kemana kita harus menjadi berkat. Bukan cuma minta berkat hari itu buat diriku, amin, selesai, lalu kita cuek. Kan gak ada gunanya diberkati seperti itu. Bapak Ibu, doa tidak berkeputusan sama dengan hidup di hadirat Tuhan. Saya ulangi, doa tidak berkeputusan sama dengan hidup di hadirat Tuhan, sama dengan coram Deo. Setiap saat, setiap langkah hidup kita memperkarakan Tuhan, apa kehendak-Mu. Ini hidup di hadirat Tuhan. Doa senantiasa adalah hidup di hadirat Tuhan.
Kalau doa pagi, doa siang, doa petang, itu tradisi ritual untuk mendisiplin kita bagaimana kita berdoa. Untuk mendisiplin kita punya kesadaran bahwa ada pencipta yang berdaulat atas hidup kita. Tapi kalau sudah berdaulat, sudah mengerti adanya Tuhan, berdoalah senantiasa. Anda tidak boleh jemu-jemu, Anda harus berdoa setiap saat. Jangan hanya menjadi seperti orang agamawi, doa sehari 3 kali. Lepas dari 3 jam doa itu, lepas dari doa pagi, doa siang, doa petang, seperti hidup tidak bertuhan. Tidak ada artinya loh berdoa. Tidak ada artinya kita berdoa. Kalau selepas kita doa pagi, doa siang, doa petang, kita tidak mengingat Tuhan, itu tidak ada artinya kita hidup. Halo, sebetulnya bentuk doa pagi, doa siang, doa petang itu kan mendisiplin kita untuk selalu ingat Tuhan. Tujuannya untuk selalu ingat Tuhan. Dalam setiap tindakan kita selalu berperkara dengan Tuhan. Coram Deo. Itu yang terpenting. Supaya kita nggak salah jalan. Bapak Ibu, kita harus belajar doa yang nomor 2 ini. Kenapa? Karena Allah itu Allah yang omnipresent, maha hadir. Dia ada di mana-mana. Dia tidak hanya ada di ruang doa, tetapi di sawah, di jalan, dimanapun Anda berada, ada Allah. Allah tidak perlu Anda gudang. Apa gudang? Apa gudang? Apa ya namanya? Allah tidak perlu Anda rayu-rayu supaya hadir. Karena Allah maha besar, Allah ada di mana-mana. Begitu Anda, Bapak, begitu Anda nyebut Yesus, Anda langsung connect. Itu sebabnya doa setiap saat, doa senantiasa, itu penting. Karena Anda terbiasa menghayati kehadiran Allah yang omnipresent. Akhirnya nggak jadi agamawi lagi, seolah-olah Allah itu hanya ada di bait Allah. Allah hanya ada di gereja. Allah hanya ada di ruang doa. Kalau kita nggak pernah maju dari pemikiran-pemikiran agamawi seperti ini, kita nggak pernah bisa memiliki hubungan yang ideal dengan Allah. Amin. Bapak Ibu, doa yang benar adalah perjumpaan dengan Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruangan, waktu, dan cara-cara tertentu. Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Allah itu roh, sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23, ayo dibaca dulu yuk. Yohanes 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saya minta satu ayat sebelumnya dibaca juga, ayo diulang. Jadi 4, 22 sampai 23. Yohanes 4 ayat 22. 21 coba. Ya, mulai 21 sampai 2. Yohanes 4 ayat 21 sampai 23. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba, bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Halo, jelas enggak ayat ini? Coba kembali ke ayat 21. Yesus berkata kepadanya itu orang Samaria. Percayalah kepadaku, hai perempuan Samaria, akan
saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan di gunung Gerizim, bukan di bait Allah Gerizim. Di Gerizim itu ada namanya bait Allah. Bait Allah orang Samaria. Orang Yahudi tidak mengakui itu tempat Allah. Tetapi sebaliknya orang Yahudi tidak mengakui bait Allah Yerusalem itu bait Allah. Tapi Yesus ngomong, akan datang saatnya orang tidak mencari Bapa di bait Allah Gerizim maupun di bait Allah Yerusalem. Bait Allah Yerusalem maupun bait Allah Gerizim itu tidak penting. Bagi Allah, ya, bagi Allah semesta alam, Allah universal, ini dua tempat yang dibangun manusia, ini bukan tahtanya. Sebab Allah ada di mana-mana. Wah, pemikirannya Yesus ini sudah melampaui tradisi. Kalau hari Kamis saya mengatakan Yesus ini subversif. Yesus ini melawan arus tradisi yang ada. Secara tradisi orang berdoa di bait Allah, tapi bagi Yesus enggak penting. Orang bisa bertemu Bapa dalam roh dan kebenaran, dalam gairah yang benar, dalam hidup yang benar. Dimanapun kamu bisa bertemu Bapa. Enggak dibutuhkan gedung, enggak butuh. Enggak dibutuhkan tempat-tempat suci, enggak butuh. Dimanapun kamu berada, yang penting hidupmu benar, niatmu benar, kamu bertemu Bapak, langsung. Yesus ini sedang melangkah dari hidup agamawi menjadi hidup spiritual. Jadi jangan kita kembalikan ke tradisi-tradisi ritual lagi. Ayo jadi orang rohani, jangan jadi orang agamawi. Berdoa secara spiritual itu berdoa yang benar. Dimanapun kita berada berdoa. Halo Bapak Ibu. Anda tidak harus berdoa di gereja ini, di tempat ini. Di kamar Anda. Anda nyetir mobil mau berdoa silahkan. Anda di kamar mandi pun kalau Anda butuh bicara, digerakkan bicara, bicara saja. Karena Allah melihat roh Anda, roh kita. Bukan daging kita. Ini kan cuman casing. Halo. Tidak ada ruangan tertentu, ruangan khusus, waktu tertentu, atau cara-cara tertentu. Berdoa dalam roh kebenaran itu tidak terbatasi ruangan, waktu, dan cara-cara. Anda mau angkat tangan, Anda mau bersujud, silakan. Karena yang Tuhan lihat rohnya, bukan fisik Anda. Anda mau angkat satu tangan, dua tangan, sujud. Anda mau duduk seperti orang ngelamun, ya silakan. Yang penting sikap hati Anda sopan, enggak ngelamak, enggak kurang ajar. Anda tahu Anda butuh Tuhan, Anda tahu Anda memerlukannya. Anda rindu berhubungan. Anda rindu mendengar kehendaknya, itu yang penting. Bukan ruangannya, bukan waktunya, bukan cara-caranya. Itu agamawi. Bukan nggak boleh ya, tapi bukan itu fokusnya. Bapak Ibu, doa nggak perlu menghafal. Doa bukan mantra yang harus diucapkan berulang-ulang. Doa itu bukan kalimat bertuah. Tetapi doa itu adalah kesadaran membutuhkan Tuhan, kesadaran mengerti kehendaknya. Dialog antara hamba dan Tuhan, antara anak dan bapak, antara ciptaan dan pencipta, harus ada hubungan yang karib. Itu Bapak Ibu. Doa disebut sebagai nafas hidup orang percaya. Sehingga untuk bernafas, kita tidak perlu dijadwal. Betul? Ada yang menjadwal Anda bernafas? Nafas saya hanya pagi Pak.
Ada? Jika doa disebut nafas hidup, maka berdoalah senantiasa. Tidak perlu pagi saja, tidak perlu malam saja. Setiap saat Anda perlu berdoa. Amin. Ayo dipakai. Pengertian-pengertian ini dipakai. Bukan cuma diterima lalu diabaikan dan kita hidup menurut tradisi saja. Jangan. Kalau kita mengerti ini ya lakukan. Jangan didiamkan lalu kita hidup secara tradisi terus. Ya kapan majunya? Kapan berkembangnya kita? Anda, kita, saya diharap Tuhan bisa connect terus sama Tuhan Bapak Ibu. Amin. Sudah seharusnya doa kita perlakukan sebagai nafas. Suatu tindakan spontan alami dalam hidup. Ada yang tidak spontan? Ada berdoa yang tidak spontan. Nanti sebentar, tunggu. Saya mau berdoa. Tunggu sebentar. Sebentar. Jangan ngomong dulu. Saya mau bernafas. Ada? Nah, kalau doa itu nafas, ya berdoalah senantiasa seperti orang bernafas. Dalam bercakap-cakap, kontak. Setiap pagi saya diskusi sama Edo, sama Yemi di sekretariat. Kita ngobrol, tetapi sambil ngobrol ada pertanyaan-pertanyaan, ada ayat-ayat penting yang perlu dijawab. Kadang-kadang saya tidak mengerti jawabannya, spontan langsung. Tuhan, aku harus jawab apa? Kok pengertiannya agak gak pas Tuhan? Apa yang harus aku jelaskan? Aku mohon hikmat. Saat itu dalam diskusi dikasih, hikmatnya begini. Kamu ingat enggak ayat ini? Kamu ingat ayat begitu? Maka jawabannya begini. Doa itu natural. Enggak usah aneh-aneh. Kebanyakan ritual, enggak usah. Doa itu hubungan komunikasi. Amin. Ketemu Bapak, yang penting sopan. Halo. Kalau saya ketemu papa saya, Pak, halo. Halo Pak. Natural enggak? Enggak tahu kalau bule ya. Tapi orang timur enggak diajar seperti itu kan. Kemarin saya ketemu papa mama saya. Ya coba ketemu ya udah. Pak gimana kabarnya? Natural. Natural. Enggak perlu juga seperti orang beragama. Ketemu papa. Papa. Emang papanya sultan? Papa. Papa. Bukan nggak boleh, silahkan kalau Anda terbiasa seperti itu. Tetapi Anda bertemu Bapak, enggak harus seperti itu. Natural saja. Bukan gerak fisik kita yang dilihat Tuhan, gerak hati kita yang dilihat Tuhan. Yang penting sikap kita, sikap fisik kita tuh sopan, cukup. Tapi enggak usah lebay seperti orang beragama. Halo, di kitab Amos dikatakan Allah jijik sama perayaanmu. Meskipun kita nyembah sorak-sore begini-begini, pakai tamborin, Allah jijik sama persembahanmu. Allah jijik dengan perayaanmu. Kenapa? Karena hidup kita kotor, tidak bermoral, tidak berlaku adil. Jadi bukan ritualnya yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan lihat itu keinginan hatimu melakukan sesuai kehendaknya apa tidak. Halo Bapak Ibu, bisa dipahami?
Bapak Ibu, doa juga tidak perlu pamer. Yang penting kontak, connect sama Tuhan. Nggak perlu pamer. Sebentar. Aku tak berdoa dulu. Oh, Tuhan menjawab begini. Nggak usah gitulah. Biasa aja. Dalam kita bergaul, berteman, tetap connect sama Tuhan. Karena Allah itu roh. Tuhan, dalam bergaul, temanku kok arahnya begini Tuhan. Dengar aja. Tiba-tiba ada suara. Situasinya tidak baik, Fit. Lebih baik kamu minggir. Lebih baik kamu menghindar. Daripada nanti kamu disuruh yang aneh-aneh. Wah, itu belajar kepekaan itu di situ. Tidak perlu saat teman-teman kita aneh-aneh, misalnya lagi buka minuman keras, lagi buka hal-hal yang tidak baik, lalu kita sebentar, aku berdoa dulu ya. Aku di sini atau disuruh pergi sama Tuhan, sebentar aku berdoa dulu. Tidak perlu begitulah. Pakai feel kita, pakai batin kita untuk bertemu Tuhan. Tuhan nggak pernah ngajarin orang jadi agamawi. Kalau orang tampak agamawinya, tampak pakaian-pakaian kudusnya, tampak pakaian-pakaian sucinya, Tuhan Yesus malah ngomong, kamu tuh seperti kuburan, luarmu tok kelihatan bagus, hatimu busuk kayak kuburan. Halo, ini loh yang Tuhan lakukan, melawan arus keagamawian. Jadi kita berdoa pun jangan agamawi, ayo yang rohani, itu beda. Bapak Ibu, berdoa itu berarti kita mendengarkan Tuhan bicara, bukan cuma kita yang bicara. Kalau anak-anak bicara kita maklum, tetapi semakin dewasa kita, semakin kita mau mendengar Allah bicara. Bukan kita yang banyak bicara. Kenapa? Ya karena Tuhan sudah tahu sebelum kamu bicara, Tuhan sudah tahu. Jadi ayo sisihkan waktu kita untuk mendengar suara Tuhan. Itu lebih penting. Karena kebutuhan kita, Tuhan sudah tahu. Sepenting-pentingnya kebutuhan kita, Tuhan sudah tahu. Tapi kita tidak pernah tahu atau belum tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Itu yang penting kita ketahui. Karena kita ini hamba, jangan dibalik. Kalau kita terus yang ngomong, kita terus yang minta, seolah-olah Allah itu hamba kita. Kan bukan, jangan dibalik. Kalau dia majikan kita, ya kita harus mendengar. Gan, apalagi kerjaanku sudah beres. Kan gitu. Pembantu yang baik. Gan, nyanya. Bos, kerjaanku selesai. Anda butuh apa lagi? Kan gitu. Jangan dibalik. Juragannya disuruh-suruh. Gan, aku butuh ini, butuh itu, butuh ini, butuh itu. Tolong disiapin ya. Loh, sing bos iki sopo? Sing hamba iki sopo? Kadang-kadang sikap kita tidak hormat. Fisik kita hormat. Fisik kita hormat, tapi tidak pernah kita mau duduk diam apa kehendakmu Bapa. Kita nggak mau mengerti apa maunya dalam hidup kita. Ngomongnya dewe. Kelihatannya hormat, tapi sebetulnya tidak hormat. Kenapa? Karena njongos ke Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin menempatkan Tuhan pada tempat yang pantas. Dari sikap hati kita. Doa berarti mendengar Allah bicara kepada kita. Itulah bagian terpenting. Kebutuhan kita sebetulnya tidak penting. Kebutuhan kita sebetulnya tidak perlu diucap karena tidak penting. Tidak pentingnya itu bukan karena Tuhan nggak tahu, tetapi Tuhan sudah tahu. Kebutuhan kita tidak perlu kita ucapkan. Kenapa? Karena tidak penting. Kenapa tidak penting? Karena Tuhan sudah tahu. Aku tahu, Wid, kamu butuh makan setiap hari. Tuhan tahu. Tidak penting buat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah tahu itu kebutuhan. Rutinmu.
Dan kalau kita percaya Dia Allah yang menyediakan, buat apa kita minta? Dia tahu yang terbaik buat kita. Bukan nggak boleh minta loh ya, sekali lagi. Tapi ini saya sedang mendudukkan posisi antara Allah pencipta dan kita ciptaan. Kita ini nggak pernah diciptakan dan halo, gimana mau mengatakan? Kita ini bukan ciptaan yang dicul-culan tanpa pemeliharaan loh. Kita ini diciptakan dengan pemeliharaan yang sempurna. Amin. Jangan khawatirkan Tuhan tahu apa tidak, pasti tahu, Dia Maha tahu. Kita loh yang sering tidak tahu apa maunya Tuhan, ini yang jadi masalah hidup. Ayo cari tahu maunya Tuhan apa dalam doa-doa kita. Bapak Ibu, doa atau dialog ini terjadi dalam batin. Antara kita berbicara melalui pikiran kita, dan Tuhan berbicara melalui suara hati kita. Dan suara ini selalu muncul berdasar firman Tuhan yang kita dengar dan kita pahami. Kalau kita tidak pernah mendengar firman Tuhan yang benar, tidak pernah memahami kebenaran firman, tidak mungkin kita bisa mendengar suara Tuhan dalam hati kita. Tidak mungkin. Firman Tuhan, Yesus dihadirkan, rasul-rasul menuliskan firman-Nya, firman Tuhan, supaya kita tuh mengerti kehendak Tuhan. Belajar. Beberapa minggu yang lalu saya sudah khotbah antara belajar dan berdoa. Ini saling terkait. Bahkan menurut orang Yahudi, belajar itu ya berdoa, berdoa itu ya belajar. Karena dari situlah kita mengerti kehendak Allah. Baca kitab suci itu sama dengan berusaha mendengar kehendak Allah. Secara umum. Tapi secara khusus Bapak Ibu kita masuk ruang-ruang pribadi. Karena kehendak Tuhan, kalau kita berdoa secara pribadi, itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Tapi kalau kita belajar, ini pemahaman, ini kehendak Allah secara umum. Semua orang dapat logos yang sama, tetapi tidak semua orang mendapatkan rema yang sama. Masing-masing punya masing-masing punya paket hidup sendiri yang harus dicari dan ditemukan. Bapak Ibu, suara hati di mana Tuhan bicara ini selalu muncul berdasar firman Tuhan. Ya. Sehingga kita mengerti kehendak Allah yang terbaik yang harus kita lakukan. Anda harus terbiasa. Tiba-tiba dapat inspirasi. Tiba-tiba Tuhan bicara dalam nurani. Fit begini, fit begitu. Saat itu saya tidur. Tapi tiba-tiba ada pencerahan, ada suara. Saya bangun. Saya ketik. Kalau enggak gitu lupa. Pertanyaannya, apakah itu bukan doa? Itu doa, itu dialog. Tapi kalau Anda diingatkan Tuhan sesuatu dalam tidur Anda gitu ya, dalam ngantuk-ngantuk, liar-liar gitu ya, tiba-tiba Anda mendapatkan pesan, ada suara hati bicara begini. Tapi Anda abaikan, aku ngantuk, aku tidur aja, besok aja. Itu sikap tidak sopan loh. Itu sikap tidak sopan. Kalau Anda menghormati firman, bangun, duduk, catat. Saat sibuk, saat nyetir mobil, Anda dapat inspirasi, catat. Kalau perlu minggir, kalau misalnya di situ tidak ada orang. Dalam perjalanan ke Jember Bapak Ibu, saya sering kan dengerin khotbah-khotbahnya Pak Eras. Saya dapat sesuatu yang baru. Saya ngomong sama Tina, Tin tolong ketik noh. Itu bentuk sikap saya hormat pada Allah yang memberi pesan pada saya. Memberi hormat pada Allah itu begitu. Enggak tiba-tiba begini, atau masuk ruangan, atau satu lagu cepat, satu lagu lambat. Enggak, bukan begitu. Bentuk hormat orang tua, bentuk hormat pada Allah itu, apa yang Dia katakan, hargai, beri nilai tinggi, catat. Supaya enggak lupa, di mana Anda suatu saat harus melakukan. Amin Bapak Ibu.
Ayo, biasakan. Ayo, ini ditekankan dan dibiasakan. Ini perlunya kita belajar firman. Ini perlunya kita berteologi. Ya. Teologi itu penting, apalagi teologi yang benar, penting. Supaya kita mengerti apa kehendak Allah. Karena firman Alkitab itu pembahasan bagaimana mengerti kehendak Allah kan. Orang belajar firman aja belum tentu mengerti kok. Orang belajar Alkitab aja belum tentu mengerti firman Allah. Apalagi tidak pernah baca Alkitab. Banyak penjelasan-penjelasan di situ. Kita baca yuk, Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya, perhatikan. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada seorang pun yang memahami Allah. Horao, itu melihat dalam arti memahami Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tidak ada seorang pun memahami Allah secara presisi, tidak ada. Termasuk nabi-nabi, termasuk kita. Tidak ada yang bisa mengenal Allah secara langsung, secara presisi, tidak ada. Itu sebabnya kita perlu baca Alkitab. Kita baca firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan Yesus, itu fokus utamanya. Dari situ kita bisa memahami Allah lebih presisi. Tanpa Yesus Bapak Ibu, kita nggak bisa sampai kepada Bapa. Jadi nggak usah sok tahu, aku langsung connect Pak. Aku nggak perlu Alkitab, aku langsung ketemu Tuhan. Tembus langsung. Nggak ada yang begitu. Nggak ada yang begitu. 12 rasul Bapak Ibu, yang sehari-hari kumpul Yesus, itu masih bisa salah paham, memahami si Yesus. Saya ulang, 12 murid Yesus yang setiap hari ketemu Yesus, yang setiap hari mendengar penjelasan Yesus, yang setiap hari lontang-lantung sama Yesus, masih bisa salah paham dengan pengajarannya Yesus. Apalagi kita yang cuma baca Alkitab delujur gitu aja. Bisa hermeneutik, bisa tafsir aja masih bisa salah. Yang ketemu langsung dulu, 2000 tahun yang lalu, masih bisa salah. Betul enggak? Petrus, menurut engkau siapa aku? Engkau anak Allah yang hidup, Mesias anak Allah yang hidup. Betul. Tetapi selanjutnya salah loh. Benar. Engkau Mesias anak Allah yang hidup. Betul Petrus, apa yang kau katakan itu berasal dari Bapa. Lalu Yesus ngomong, suatu saat anak manusia akan mati. Oh jangan. Enyah kok iblis. Loh, dia mendengar Yesus loh. Dan dia menjawab pertanyaan Yesus dengan tepat. Masih bisa salah. Lah kok kita merasa sudah mengenal Allah dengan tepat. Sombong. Baca Alkitab. Khususnya ajaran Yesus. Kita mengenal kebenaran Allah. Itu namanya belajar. Belajar dari bacaan. Belajar dari apa yang ditulis para rasul. Karena mereka sudah belajar lebih dulu. Rendah hati, belajar. Dengan mengerti kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar tambah lancar. Oh, ini sikap hati salah. Oh, aku tidak perlu ngomong begitu. Oh, ini kehendak Tuhan. Semakin jelas. Karena kita belajar dari pengalaman para rasul. Bapak Ibu, iman kita ini tergantung para rasul. Kalau para rasul itu tidak nulis perjanjian baru, kita tidak mengenal Yesus. Tidak mengenal Yesus, tidak sampai kepada Bapa. Halo? Penting. Ya. Suara hati atau hati nurani adalah sarana yang bisa dipakai Tuhan untuk berbicara kepada kita. Suara hati kita itu ibarat amplifier. Ya, ibarat amplifier. Suara hati berfungsi sebagai penguat apa yang Allah katakan pada batin kita. Suara Tuhan itu tipis, halus.
tapi dikeraskan, dibanterke, dibuat bold sama suara hati kita. Itu sebabnya kalau kita nggak belajar sungguh-sungguh, antara firman Tuhan, yang Roh Kudus ingatkan dalam batin kita, dan suara daging kita ini bisa kecampur. Itu pentingnya belajar dengan tekun. Itu tugas kita sebagai orang percaya, mempertajam pengertian-pengertian kita. Supaya suara Tuhan ini benar-benar suara Tuhan. Jangan lagi suara daging saya. Kalau enggak kita enggak bisa membedakan ini suara hati dari Tuhan, ini suara hati dari dagingku. Halo? Hakikat doa itu Bapak Ibu. Merenung, mengkoreksi, memperkarakan, itu doa. Doa menunjukkan bagaimana seseorang telah, sedang, dan akan memiliki kepentingan dengan Tuhan. Kalau Anda tidak berdoa, Anda tidak merasa penting dengan Tuhan. Kalau Anda merasa Tuhan itu penting, berdoalah. Halo, amin. Berdoa, temui Tuhan, cari kehendaknya, dan lakukan. Tanpa melakukan, kita tidak punya kualitas rohani. Bapak Ibu, belajar kitab suci, masuk dalam doa, itu bukti kita mau merespon Tuhan. Karena Allah pasti menuntun kita apa yang harus kita lakukan. Belajar Alkitab, berteologi bukanlah syarat satu-satunya untuk berdoa memang. Tetapi dengan berteologi, memahami kebenaran firman dapat memberi sumbangan berarti bagi orang yang ingin bertemu Allah. Sebagaimana ia menyatakan diri dalam karya keselamatan. Kita berteologi itu, kalau saya pernah tulis di kertas ini ya, berteologi itu berarti memberi batas. Mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan. Dari batas yang kita pahami, ini kehendak Tuhan, kita akan mendapatkan rema. Belum tentu semua logos kita harus lakukan. Tetapi kalau rema, itu harus kita lakukan. Karena kita punya hidup, karena kita hidup punya paket masing-masing kan. Bapak Ibu, paket inilah yang harus kita tahu. Seperti kulkas dibuat untuk kepentingan manusia. Kita manusia dibuat untuk kepentingan Allah. Itu sebabnya manusia perlu mendengar suara Allah, perlu mengerti kehendak Allah melalui hati nurani. Supaya kita manusia ini berfungsi tepat guna, berfungsi seperti maksud Allah menciptakan kita. Amin. Nah kalau kita tidak berfungsi, buat apa? Seseorang bisa berdoa setiap hari. Tetapi kalau hidupnya tidak dalam penurutan, tidak berfungsi seperti kehendak Allah, maka percakapannya, dialognya dalam doa dengan Tuhan, itu tidak kualitas. Kualitas doa kita Bapak Ibu, jika kita mengerti sesuatu dan kita lakukan. Kalau kita dalam doa mengerti sesuatu, lalu tidak kita lakukan, itu tidak berkualitas. Jadi kualitas doa kita tergantung kita ini mau mengerti dan mau melakukan enggak. Kualitas doa enggak tergantung indahnya pujian. Kualitas doa tidak tergantung seberapa lama kita berdoa. Kualitas doa itu tergantung kamu mengerti kehendak Tuhan dan kamu melakukan enggak. Halo? Amin Bapak Ibu. Ini spiritual man. Manusia Allah itu begini. Yesus ini begini. Tidak ada artinya kita cuma 1-2 jam berdoa indah. Amin. Terus ya sudah gitu aja. Lah Allah kan mikir, kok niku laopo 2 jam ketemu aku gak lapo-lapo. Paham ya? Kamu tuh ngapain 2 jam ketemu aku, 22 jam sisanya kamu gak ngapa-ngapain. Kamu gak mempedulikan perintahku. Kualitas doa seseorang, semakin indah doa seseorang jika seseorang itu melakukan dengan tepat. Semakin presisi, semakin indah doa kita.
Amin. Bapak Ibu, doa tanpa pemahaman firman, ya, itu hanya menjadi filsafat atau ilmu agama. Sebaliknya, mengerti firman, ya, sebaliknya tanpa mengerti firman, doa itu mudah menjadi usaha mencari kepuasan rohani sendiri. Masturbasi rohani. Itu maksudnya. Dengan berteologi, kita bisa melakukan firman Tuhan dengan tepat. Tuhan yang dipuaskan. Tanpa berteologi, tanpa mengerti firman Tuhan, kita mencari kepuasan diri sendiri. Ngerti gak bedanya? Beda loh. Kita mengerti kehendak Tuhan, kita melakukannya, Tuhan dipuaskan. Kalau kita ngomongin sendiri, ya, kalau kita ngomong sendiri tanpa memedulikan kehendak Tuhan, kita puas, Bapak nggak ada puas-puasnya. Itu masturbasi rohani. Berdoa tanpa berteologi, doa kita itu hanya menjadi sarana pemuas nafsu kita. Seperti yang Yakobus katakan, kamu berdoa tapi doamu hanya memuaskan hawa nafsu. Untuk menghindari itu, kita perlu belajar Alkitab. Kita perlu berteologi, mengerti kehendak Allah yang benar seperti apa. Lalu kita lakukan Bapak Ibu. Itulah doa yang berkualitas. Pengalaman dialog dengan Tuhan, mendengar suara hati, mendengar melalui suara hati, seharusnya merupakan sesuatu yang biasa, normal dan natural bagi orang biasa. Hal-hal seperti yang saya jelaskan itu biasa Bapak Ibu. Enggak usah sombong dengan itu. Seharusnya itulah yang normal. Amin. Kalau enggak, kita enggak pernah mendekat sama Tuhan. Jadinya kita cuma beragama. Yang penting dari bertuhan, kita mengerti maunya Tuhan apa, ayo kita lakukan. Masing-masing orang punya urusan sendiri, enggak bisa sama. Itu hakikat doa. Masing-masing diciptakan spesifik, itu tuh. Secara umum sama. Belajar Alkitab objektif semua sama. Tapi dengan doa, kita masing-masing punya kekasan, punya ciri, punya panggilan sendiri-sendiri. Yang setiap orang berbeda, yang setiap orang harus menyelesaikannya dan berurusan langsung dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu.